Halo sahabat kreatif, selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat di mana seni dan ketenangan bertemu dalam satu goresan. Di video kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan kreatif yang sederhana namun penuh makna, yaitu belajar cara membuat pola bunga sepatu di atas kain. Bunga sepatu atau hibiscus dikenal dengan bentuk kelopaknya yang lebar dan mekar sempurna, serta detail putiknya yang unik dan menonjol, menjadikannya salah satu objek yang sangat menarik untuk dijadikan motif dalam lukisan kain. Membuat pola adalah fondasi dari semua karya lukis kain. Tanpa pola yang baik, proses pewarnaan akan menjadi lebih sulit dan hasil akhirnya kurang maksimal. Itulah mengapa hari ini kita fokus untuk benar-benar memahami struktur dan susunan bunga sepatu, mulai dari bentuk dasar kelopaknya yang 5 helai, tata letak daun yang mengelilingi, hingga putik yang menjulur ke depan. Semua akan kita pelajari secara perlahan dan menyenangkan, dengan pendekatan yang bisa diikuti oleh siapa saja, baik pemula maupun yang sudah terbiasa melukis. Untuk tutorial ini, kamu bisa menggunakan kain polos sebagai media lukis dan pensil kaca atau pensil putih untuk membuat pola yang kontras. Kita akan membentuk lingkaran awal sebagai panduan dasar, lalu membagi ruang menjadi 5 bagian untuk masing-masing kelopak, dan dari sana kita mulai membentuk karakter khas bunga sepatu yang tampak elegan dan berani. Tidak perlu terburu-buru, nikmati setiap prosesnya, karena di setiap tarikan garis ada ekspresi dari imajinasi kita yang sedang tumbuh. Di akhir tutorial ini, kamu akan memiliki sebuah pola bunga sepatu yang siap untuk diwarnai. Dan tentu saja, proses pewarnaannya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi pastikan kamu menekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya dari Painting Zahida. Ayo kita mulai bersama, siapkan kainmu, ambil pensil, dan mari kita lukis pola bunga sepatu yang indah, penuh karakter, dan siap menjadi bagian dari karya lukis terbaikmu. Selamat datang di channel Painting Zahida, tempat di mana kreativitas dituangkan melalui media kain dan warna, dan setiap garis yang tergambar adalah bagian dari perjalanan batin yang lembut, indah, dan penuh makna. Pada video kali ini, kita akan memulai sesuatu yang sedikit lebih menantang, tetapi justru karena itu, hasilnya akan terasa lebih memuaskan. Kita akan membuat pola bunga sepatu yang kompleks, sebuah motif yang kaya akan detail dan memerlukan ketelitian serta perasaan artistik yang halus. Bunga sepatu atau dalam istilah ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis, adalah bunga tropis yang memiliki karakter kuat. Kelopak-kelopaknya besar dan menyebar lebar, dengan bentuk bergelombang yang indah. Di bagian tengahnya, menjulur satu putik panjang yang seolah menjadi poros dari seluruh keanggunannya. Jika digambarkan secara sederhana, bunga ini sudah tampak cantik. Namun kali ini kita tidak hanya akan menggambar bunga sepatu secara biasa. Kita akan membangun pola yang lebih rumit, artistik, dan bernuansa dekoratif. Cocok untuk desain lukisan pada media tas, kemeja, mukena, atau kain hias gantung. Sebelum mulai menggambar, mari kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Media kain yang digunakan bisa berupa kain katun putih, kain kanvas halus, atau kain mori, tergantung dari hasil akhir yang ingin kamu capai. Pilih permukaan yang rata dan bersih, pastikan kain telah disetrika agar tidak ada lipatan yang mengganggu saat menggambar. Untuk membuat pola, gunakan pensil kaca atau pensil putih yang kontras dengan warna kain. Pensil kaca sangat disarankan karena garisnya tipis, bersih, dan mudah tertutup oleh cat nantinya. Siapkan juga penghapus lembut, penggaris, dan kompas bila kamu ingin membuat pola melingkar yang presisi. Langkah pertama adalah menentukan komposisi utama dari pola bunga. Karena kita membuat pola yang kompleks, maka susunan bunga tidak hanya satu. Kita akan membuat 3 bunga sepatu utama yang saling bersilangan dalam posisi diagonal, dan beberapa kuncup serta daun-daun panjang yang mengalir mengikuti alur komposisi. Gunakan imajinasi untuk membayangkan pola melengkung dari kiri bawah ke kanan atas. Garis melengkung ini bisa kamu gambar sangat tipis sebagai panduan arah komposisi. Ini akan menjadi jalur alur alami bunga-bunga dan daunnya agar terkesan dinamis dan tidak kaku. Setelah komposisi terbentuk, kita mulai dari bunga utama yang berada di tengah. Buatlah sebuah lingkaran sebagai inti dari bunga sepatu pertama. Dari lingkaran ini, bagi menjadi 5 bagian, karena bunga sepatu umumnya memiliki 5 kelopak. Namun, karena gaya kita lebih dekoratif dan kompleks, kelopak yang digambar akan sedikit tumpang tindih satu sama lain, dan bentuknya tidak sepenuhnya simetris. Mulailah dengan menarik garis lengkung keluar dari pusat lingkaran, membentuk kelopak yang lebar, agak mengerucut ke ujung, dan memiliki tepian bergelombang. Tambahkan garis-garis kecil pada setiap kelopak sebagai panduan tekstur nanti. Setiap kelopak bisa kamu buat sedikit berbeda ukurannya agar terlihat lebih alami. Jangan takut untuk membuat garis yang organik dan tidak terlalu kaku.
Biarkan tanganmu bergerak mengikuti alur kelopak, dan tambahkan sedikit lipatan di ujungnya agar terlihat lebih realistis. Setelah semua kelopak selesai, kita lanjut ke bagian putik yang panjang. Tarik satu garis lurus dari tengah bunga ke arah depan, sedikit miring ke bawah. Di ujungnya, tambahkan beberapa bulatan kecil sebagai kepala sari yang khas dari bunga sepatu. Buat tangkai putik dengan ketebalan halus, seolah tumbuh dari dalam kelopak. Setelah bunga pertama selesai, kita buat dua bunga lainnya di bagian atas kanan dan bawah kiri dari komposisi. Ulangi proses yang sama, namun dengan arah dan sudut yang berbeda. Bunga kedua dibuat seolah menghadap ke samping, sehingga hanya terlihat 3 kelopak depan, sementara 2 lainnya terselip di belakang. Bunga ketiga bisa kamu buat dalam posisi miring 3/4, agar tercipta kesan ruang dan kedalaman. Ini akan memberikan dinamika visual yang lebih kaya pada pola lukisan nanti. Sekarang kita mulai menambahkan elemen pelengkap, yaitu daun-daun panjang dan kuncup bunga. Daun bunga sepatu memiliki bentuk oval memanjang dengan ujung meruncing dan tulang daun yang jelas. Tarik beberapa garis dari sela-sela bunga utama menuju arah luar. Dari sana, bentuk daun-daun yang mengikuti arah alur utama komposisi. Beberapa daun bisa kamu buat melengkung, seolah tertiup angin atau menggantung. Jangan lupa tambahkan garis-garis tulang daun utama dan cabangnya agar terlihat detail. Daun-daun ini tidak harus simetris kiri dan kanan. Justru variasi bentuk dan arah akan membuat komposisi terlihat lebih hidup dan alami. Kuncup bunga bisa kamu gambar sebagai bentuk oval kecil yang tertutup, biasanya tumbuh di dekat pangkal tangkai. Berikan sedikit detail di ujungnya, seperti ujung kelopak yang masih menguncup. Tambahkan tangkai kecil yang menyambung ke arah utama. Kamu juga bisa menambahkan beberapa kelopak yang sudah gugur atau setengah terbuka untuk memberikan kesan alami dan pergerakan dalam lukisan. Setelah semua elemen utama selesai digambar, sekarang waktunya menyempurnakan pola dengan sentuhan artistik tambahan. Coba tambahkan garis-garis dekoratif di antara sela-sela komposisi. Bisa berupa sulur kecil, putik-putik tambahan, atau ornamen kecil berbentuk titik-titik atau lengkungan halus. Ornamen ini bisa kamu letakkan di latar belakang atau mengelilingi bunga agar pola terlihat lebih penuh dan padat tanpa terlihat berlebihan. Periksa kembali seluruh pola. Lihat apakah ada bagian yang terlalu kosong atau terlalu padat. Jika ada ruang kosong yang mengganggu keseimbangan visual, kamu bisa tambahkan 1 atau 2 daun kecil atau sulur ringan untuk menutupinya. Jika ada bagian yang terlalu ramai, kamu bisa bersihkan garis panduan dan menyederhanakan teksturnya agar tetap nyaman dilihat. Tahap terakhir adalah mempertegas garis-garis utama pola. Gunakan kembali pensil kaca atau pulpen kain berwarna netral untuk menguatkan garis yang akan menjadi panduan saat proses pewarnaan. Jangan semua garis ditebalkan, cukup garis luar kelopak, putik utama, dan daun. Biarkan detail-detail kecil tetap halus agar lukisan nantinya memiliki kedalaman dan gradasi visual. Dengan pola bunga sepatu kompleks yang telah kamu buat ini, kamu sudah memiliki dasar yang kokoh untuk melanjutkan ke tahap pewarnaan. Proses pewarnaan akan membuat lukisan benar-benar hidup, dan akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi ingat, kekuatan lukisan kain tidak hanya pada warna, tapi juga pada pola dasarnya. Semakin rapi, detail, dan terencana pola yang kamu buat, maka hasil akhir pun akan semakin memuaskan. Jangan lupa untuk mengambil waktu sejenak melihat pola yang telah kamu buat. Nikmati setiap lengkung kelopak, tiap garis daun, dan keseimbangan komposisi yang kamu ciptakan. Ini bukan hanya tentang menggambar bunga. Ini adalah tentang menyampaikan rasa, keindahan, dan ketekunan melalui media kain. Sahabat kreatif, itulah akhir dari tutorial kita hari ini tentang cara membuat pola bunga sepatu yang kompleks dan penuh karakter. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan tentu saja semangat untuk belajar bersama di channel Painting Zahida. Setiap garis yang kamu buat tadi bukan hanya sekadar sketsa, tapi sebuah bentuk ekspresi diri yang jujur dan penuh cinta terhadap seni. Ingatlah bahwa proses menggambar pola, terutama pola bunga sepatu yang begitu detail dan kompleks ini, adalah latihan yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga ketekunan dan ketenangan batin. Tidak apa-apa jika hasil pertamamu belum sempurna. Dalam dunia melukis kain, yang paling penting bukan hanya hasil akhir, tapi bagaimana kamu menikmati setiap tahapan prosesnya. Setiap garis yang ragu-ragu, setiap kelopak yang bentuknya belum sesuai harapan, semua itu adalah bagian dari perjalananmu menuju karya yang lebih matang. Jangan ragu untuk mencoba lagi, bermain dengan komposisi, menambah variasi daun atau kuncup, atau bahkan membuat versi polanya dalam ukuran yang lebih besar atau lebih kecil sesuai kebutuhan desainmu. Pola yang kamu buat hari ini bisa menjadi dasar untuk karya-karya luar biasa di masa depan.
Bisa jadi hiasan pada kemeja, tas, mukena, taplak meja, atau bahkan pajangan dinding yang bernilai tinggi. Kalau kamu merasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Painting Zahida, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami akan terus berbagi tutorial melukis kain dengan motif yang indah, teknik yang sederhana, dan tentu saja dengan semangat untuk menginspirasi lebih banyak orang mencintai seni lukis tekstil. Silakan juga tulis di kolom komentar, pola bunga apa lagi yang kamu ingin pelajari ke depannya. Atau jika kamu sudah mencoba pola bunga sepatu ini di rumah, bagikan pengalamanmu. Kami sangat senang membaca cerita-cerita kalian, karena di balik setiap karya, selalu ada kisah yang layak dibagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus berkarya, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa tanganmu mampu menciptakan keindahan. Wassalamualaikum dan salam kreatif dari Painting Zahida.